Selamat datang di channel Educam Ganesha. Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur. Oke, kita langsung saja ke soal SBMPTN Biologi di bab Sistem Sirkulasi dan Transportasi. Oke, soal nomor 1 dari SPMB tahun 2002. Peredaran darah pada belalang disebut sistem peredaran darah terbuka, sebab pada belalang, darah dapat beredar dari jantung ke seluruh jaringan tubuh melalui pembuluh darah. Hubungan pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, saya berikan waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Pernyataannya benar dan alasannya salah. Jadi, pernyataannya benar, peredaran darah pada belalang adalah peredaran darah terbuka. Alasannya salah, karena pada peredaran darah terbuka, darah yang beredar ke seluruh tubuh tidak melalui pembuluh darah. Oke, soal nomor 2 dari SNMPTN tahun 2009. Belalang memiliki darah yang beredar bebas dalam tubuh tanpa melalui pembuluh. Sebab, sistem peredaran darah belalang berfungsi mengangkut sari makanan dan oksigen tetapi tidak mengangkut karbon dioksida. Hubungan pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Pernyataannya benar dan alasannya salah. Jadi, sistem peredaran darah pada serangga merupakan peredaran darah terbuka selama beredar tanpa melalui pembuluh darah. Lalu, peredaran darah pada belalang hanya mengangkut sari-sari makanan karena oksigen dan karbon dioksida beredar melalui sistem trakea. Oke, soal nomor 3 dari SNMPTN tahun 2012. Perhatikan pernyataan berikut: 1 katak, 2 cacing tanah, 3 ikan, 4 belalang. Hewan yang memiliki peredaran darah tertutup adalah A. 1, 2, dan 3 benar. B. 1 dan 3 benar. C. 2 dan 4 benar. D. 4 saja. E. Semua jawaban benar. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Jadi, hewan yang memiliki peredaran darah tertutup adalah katak, cacing tanah, dan ikan. Oke, katak ini peredaran darahnya tertutup dan ganda. Cacing tanah memiliki pembuluh, berarti tertutup. Ketiga ikan peredaran darahnya tertutup dan tunggal, sedangkan belalang peredaran darah terbuka. Oke, soal nomor 4 dari SBMPTN tahun 2014. Ketika kadar glukosa darah naik melebihi normal, pankreas akan mengeluarkan glukagon sehingga kadar glukosa darah turun. Sebab, glukagon mempercepat perpindahan glukosa ke dalam sel dan menyebabkan penguraian simpanan glikogen. Hubungan pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Pernyataannya salah dan alasannya benar. Nih ya, jadi ketika kadar glukosa darah naik melebihi normal, maka pankreas akan mengeluarkan hormon insulin sehingga menurunkan kadar glukosa dalam darah. Sebab, glukagon dapat mempercepat penguraian glikogen menjadi glukosa di hati dan otot. Oke, soal nomor 5 dari SPMB tahun 2008. Aliran darah yang bergerak paling lambat terjadi pada A. Arteriol, B. Aorta, C. Kapiler, D. Vena, E. Venula. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Jadi, pembuluh darah pada manusia itu dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada pembuluh balik atau vena. Urutan pembuluh balik dari yang terbesar itu adalah vena, kemudian venula. Yang kedua ada pembuluh nadi atau arteri.
Itu urutan pembuluh nadi dari yang terbesar adalah aorta, arteri, dan arteriola. Lalu yang ketiga ada pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler ini berfungsi sebagai tempat pertukaran air dan bahan kimia antara darah dan jaringan. Pembuluh ini ukurannya paling kecil, letaknya paling jauh dari jantung, jumlahnya sangat banyak, sebagai penghubung antara arteriol dan venula. Aliran darahnya paling lambat. Oke, soal nomor 6 dari SPMB tahun 2000. Seorang anak dengan ciri-ciri sering kejang, pertumbuhan tulang tidak normal, dan pembekuan darahnya lambat kemungkinan kekurangan A. Vitamin K, B. Unsur Ca, C. Vitamin D, D. Unsur P, E. Unsur Na. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Jadi, unsur Ca diperlukan tubuh kita untuk apa? Yang pertama, untuk kontraksi otot, yang kedua pembentukan tulang, dan yang ketiga pembekuan darah. Kadar Ca dalam darah diatur oleh hormon dari anak gondok atau paratormon. Oke, soal nomor 7 dari SBMPTN tahun 2015. Sistem pembuluh limfa berfungsi mengembalikan cairan limfa dari ruang antar sel ke sistem sirkulasi. Sebab cairan limfa yang diangkut ke dalam sistem sirkulasi mengandung sel darah merah yang berfungsi mengangkut oksigen. Hubungan pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Pernyataannya benar dan alasannya salah. Jadi, sistem pembuluh limfa atau getah bening memiliki fungsi utama yang berkaitan dengan kekebalan tubuh. Cairan limfa mengalir dalam pembuluh limfatik. Salah satu fungsi sistem limfatik adalah mengalirkan kelebihan cairan interstitial yang berasal dari ruang antar sel. Cairan tersebut kemudian dikembalikan dari ruang antar sel ke sistem sirkulasi darah melalui sistem limfatik. Cairan limfa yang diangkut ke sistem sirkulasi darah mengandung limfosit, cairan dan protein dari jaringan dan lemak emulsi. Dengan demikian dapat diketahui bahwa cairan limfa tidak mengandung sel darah merah yang berfungsi untuk mengikat oksigen. Jadi pada soal tersebut diketahui bahwa pernyataan benar tetapi alasannya salah. Oke, soal nomor 8 dari SBMPTN tahun 2020. Kelenjar endokrin yang berperan mengatur kadar kalsium dalam darah adalah A. Tiroid dan paratiroid, B. Korteks adrenal dan tiroid, C. Paratiroid dan adrenal, D. Medula adrenal dan paratiroid, E. Paratiroid dan pankreas. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Jadi, kelenjar tiroid atau gondok menghasilkan hormon tiroksin dan kalsitosin. Hormon kalsitosin berperan dalam menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Kelenjar paratiroid menghasilkan hormon parathormon, dan parathormon berperan mengatur kadar kalsium dalam darah. Oke, soal nomor 9 dari SBMPTN tahun 2014. Ketika kadar glukosa darah naik melebihi normal, pankreas akan mengeluarkan glukagon sehingga kadar glukosa darah turun. Sebab glukagon mempercepat perpindahan glukosa ke dalam sel dan menyebabkan penguraian simpanan glikogen. Hubungan pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Pernyataannya salah dan alasannya benar. Oke, jadi pernyataannya salah karena kenaikan kadar gula darah akan merangsang pankreas mengeluarkan hormon insulin, bukan glukagon. Lalu alasannya benar, fungsi glukagon mengubah glikogen menjadi glukosa sehingga akan mempercepat perpindahan glukosa ke dalam sel. Oke, soal nomor 10 dari UM-UGM tahun 2013. Proses pertukaran glukosa dan oksigen antara darah dan jaringan tubuh pada vertebrata banyak terjadi paling banyak melalui A. Pembuluh arteri, B. Pembuluh vena, C. Pembuluh kapiler, D. Peritoneum, E. Glomeruli. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab.
Baik, jawaban yang benar adalah C. Jadi, proses pertukaran glukosa dan oksigen antara darah dan jaringan tubuh pada vertebrata paling banyak terjadi melalui pembuluh kapiler. Oke, soal nomor 11 dari SNMPTN tahun 2010. Molekul atau senyawa yang dapat berkaitan dengan hemoglobin adalah A. Oksigen dan nitrogen, B. Oksigen dan karbon monoksida, C. Karbon monoksida dan nitrogen, D. Karbon monoksida dan karbon dioksida, E. Oksigen, karbon monoksida, dan karbon dioksida. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah E. Jadi, hemoglobin atau Hb menyebabkan warna merah pada sel darah merah. Hb berfungsi mengikat gas pernapasan O2 dan CO2 dan mengantarkannya dari jaringan ke alat pernapasan atau sebaliknya. Jumlah Hb normal adalah 15 gram per 100 ml. Hb ini dapat diikat oleh senyawa oksigen dalam bentuk oksihemoglobin, karbon dioksida dalam bentuk karbaminohemoglobin, dan karbon monoksida dalam bentuk karbosihemoglobin. Oke, soal nomor 12 dari SBMPTN tahun 2016. Aliran darah keluar jantung dipertahankan mengalir ke dalam aorta sehingga tidak terjadi aliran darah balik oleh katup A. Tricuspidalis, B. Bicuspidalis, C. Semilunar pulmonalis, D. Semilunar aorta, E. mitral. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Jadi, katup jantung ini terdiri dari 3. Yang pertama ada tricuspidalis, yaitu antara serambi dan bilik kanan, lalu bicuspidalis antara serambi dan bilik kiri. Yang kedua ada semilunar pulmonal, terbuka bila bilik kanan kontraksi dan berlanjut ke arteri pulmonalis. Dan yang ketiga ada semilunar aorta, terbuka bila bilik kiri kontraksi dan berlanjut ke aorta. Oke, soal nomor 13 dari SBMPTN tahun 2016. Pada sistem peredaran darah serangga, nutrisi yang mengalir dalam rongga tubuh diangkut oleh A. Hemolimfa, B. Cairan limfa, C. Sistem trakea, D. Plasma darah, E. Sel darah merah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Jadi, peredaran darah pada serangga berupa sistem peredaran darah terbuka. Darah tidak melakukan pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Darah hanya mengangkut zat makanan atau sari-sari makanan melalui sistem trakea. Alat peredaran darah belalang meliputi jantung dan pembuluh darah. Oke, soal nomor 14 dari SBMPTN tahun 2016. Sistem katup terdapat pada pembuluh darah kapiler, sebab pembuluh darah kapiler berfungsi sebagai tempat pertukaran gas dan nutrisi. Hubungan pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Pernyataannya salah dan alasannya benar. Jadi, sistem katup hanya terdapat pada pembuluh vena atau pembuluh balik, namun tidak terdapat pada pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler hanya merupakan pembuluh darah kecil di tubuh, berdiameter 5-10 m, yang menghubungkan arteriola dan venula. Lalu, pembuluh kapiler berfungsi sebagai tempat pertukaran air, oksigen, dan karbon dioksida, nutrien, serta sisa-sisa metabolisme. Oke, soal nomor 15 dari SBMPTN tahun 2013. Perpindahan nutrisi dari saluran pencernaan bagian dalam ke pembuluh darah disebut A. Ingesti, B. Sekresi, C. Absorpsi, D. Defekasi, E. Endositosis. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Jadi, sistem pencernaan terjadi melalui beberapa proses. Yang pertama ada ingesti, yaitu masuknya makanan dalam mulut. Yang kedua ada digesti, yaitu proses penghancuran makanan dari molekul besar menjadi molekul kecil melalui reaksi hidrolisis kimia, yakni dengan bantuan enzim pencernaan. Yang ketiga ada absorpsi, yaitu perpindahan nutrisi dari saluran pencernaan bagian dalam ke pembuluh darah dan limfa.
Lalu yang keempat ada defekasi, yaitu proses pengeluaran zat atau sisa makanan yang sudah tidak dibutuhkan tubuh melalui anus. Oke, sekian pembahasan soal SBMPTN Biologi di bab Sistem Sirkulasi dan Transportasi. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Jika video ini bermanfaat, teman-teman share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.